Di hari Jumat yang indah ini, saya ingin mengoptimalkan studio saya ini sebelum saya harus pindah ke IKN. Bukan ke IKN ya, pergi ke satu tempat, tidak tahu nanti di mana. Eh, dari studio ini saya mencoba eh, melihat atau menerawang eh, raut wajah our next president, yaitu Mr. Prabowo Subianto, yang kalau saya lihat kok sepertinya tidak secerah ketika menjelang pilpres dulu. Kalau dulu sempat kita tangkap ekspresinya yang ceria, kemudian dengan trademark gemoy dan joget-joget itu kok seolah-olah ini, artinya pandangan saya bisa keliru, sepertinya kok tidak seperti dulu lagi. Apakah ini karena beberapa fenomena yang kemudian begitu nyata di depan mata Mr. Prabowo, yaitu investor yang tidak kunjung datang ke IKN, kemudian Elon Musk yang ternyata hanya menanamkan 30 miliar dan justru mendirikan pabrik di Cina dan kantor pemasarannya di Malaysia. Kenapa tidak di Indonesia? Kemudian yang terakhir, perusahaan dari Jerman dan Perancis yang urung untuk mengelola hilirisasi di Sulawesi Utara kalau tidak salah ya. Apakah ini membuat our next president itu menjadi murung? Ini saya tidak tahu. Ini juga kemungkinan pandangan saya salah, karena saya bukan pakar mikro ekspresi, tetapi sebagai rakyat ya boleh-boleh saja loh, karena bagaimanapun yang namanya presiden itu pasti menjadi centrum of attention. Jadi dengan penilaian yang keliru pun itu tetap presiden sebagai pusat perhatiannya. Nah, kalau saya sebagai warga negara biasa kemudian melihat kemurungan yang menyelimuti wajah our next president itu ya, kemudian saya mencoba untuk berempati begitu ya, sekali lagi pandangan saya bisa keliru, tapi sebagai warga negara saya punya hak untuk menilai. Menurut saya apa yang kemudian kompleksitas yang dihadapi oleh Mr. Prabowo, mulai dari perimbangan koalisi yang harus direkrut di dalam kabinet, itu satu masalah tersendiri. Kemudian tantangan ekonomi global yang juga tidak mudah. Ini tentu memang kemudian kembali membenarkan statement Mr. Prabowo di Mandiri Investment Forum ya, our democracy is very very messy, very very tiring and costly. Itu sekarang Mr. Prabowo betul-betul menghadapinya, betul-betul menghadapinya. Nah, saya sebagai rakyat biasa itu kalau boleh urun rembuk atau menyumbang saran atau apapun namanya, itu justru it's time to Mr. Prabowo to kembali pada buku yang pernah Anda tulis, kemudian opini yang pernah Anda tulis juga di Newsweek, dan jangan lupa bahwa basic Anda untuk
5 tahun ke depan itu terutama terkait dengan pasal 33 sepanjang itu menyangkut kebijakan ekonomi. Jadi saya kira para pendiri bangsa tidak akan menuntut Anda terlalu foreign direct investment minded ya. Artinya kalau memang perusahaan dari Jerman maupun Prancis itu kabur itu ya tidak masalah kan gitu. Bahwa mungkin dalam jangka pendek kita belum memperoleh benefit dari aktivitas yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, pasti nanti suatu ketika entah periode Anda maupun periode berikutnya nanti yang akan mengelola itu. Syukur-syukur yang mengelola bukan orang asing, karena based on pasal 33, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya ini sekali lagi sebagai rakyat biasa, saya melihat Mr. Prabowo itu syarat dengan beban. Tapi sebagai mantan Danjen Kopassus, saya harap Mr. Prabowo kembali menunjukkan kecintaan kepada bangsa ini di atas segala-galanya, di atas bahkan barangkali kepentingan partai Anda sendiri. Salam konstitusi.